Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ada beberapa hal yang tanpa kita sadari menjadi sebab semakin rancuhnya permasalahan ini. Dua kutub ekstrim. Yang pertama adalah orang yang mengatakan bahwasanya virus corona itu tidak ada. Karena ini ini juga hal yang tidak dibenarkan. Karena di saat mengatakan tidak ada, dia pun tidak pernah mematuhi apa yang selama ini dianjurkan oleh dokter demi kesehatan mereka dan orang lain, yaitu protokol kesehatan. Maka ini sangat mengganggu program memperkecil tersebarnya COVID. Di sisi lain nanti ada di sana orang yang terlalu takut yang berlebihan. Nah, ini kan dua kutub yang berbeda ini. Sehingga dua kutub, ada orang yang merasa takut dengan berlebihan ini juga secara psikologi juga rasa takut itu mengganggu mereka. Dan fisik yang sehat pun bisa menjadi tidak sehat di saat terlalu kira takut. itu tidak tenang pikir dan hati kita. Maka yang tepat adalah karena banyak kejadian dan berapa banyak korban yang selama kita saksikan, bahkan bukan orang-orang jauh yang dekat dengan kita, keluarga dan sebagainya. Itu maka kita jangan mengatakan tidak ada virus corona, tapi tidak perlu takut berlebihan. Dan kalau urusan kematian, Allah bisa mematikan seorang hamba dengan bermacam-macam cara. Kepleset juga jatuh mati, bumi digoyang jadi gempa lalu runtuh mati, ada banjir yang datang juga bisa mati, macam-macam. Akan tapi kita sebagai hambanya ya minta selamat kepada Allah, sehingga kalau sudah diberi selamat, biarpun kita di tengah-tengah ancaman kematian ya tetap selamat. Jadi mari kita lebih banyak menghadap kepada Allah dengan memohon, berdoa, dan menyebut nama Allah agar Allah senantiasa menjaga kita. Kemudian di sisi lain untuk masalah kesehatan kita ini ya, yang kedua adalah Anda perlu peduli dan menjaga orang lain. Artinya apa? Patuhi protokol kesehatan di saat Anda bersama orang lain. Jadi jangan sampai Anda membuat orang lain tidak nyaman dengan Anda karena Anda tidak peduli dengan protokol kesehatan. Sebab di saat Anda tidak bikin orang lain tidak nyaman, Anda mengganggu hatinya orang. Dan ini bisa menjadi sebab Allah murka, lalu Allah menjadikan hati Anda sendiri tidak tenang. Lihat, Allah Maha tahu ya. Maka tolong kalau kita lagi bergabung dengan orang, maka hendaknya kita betul-betul mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak kita. Makanya orang yang mengendengkan, apalagi menafikan, itu membahayakan dirinya sendiri, membahayakan orang lain. Orang yang mengatakan corona tidak ada itu membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Mungkin dirinya memang adalah orang yang ketahanan tubuhnya adalah kuat, tapi dia akan membawa virus untuk orang lain. Nah ini ya, jadi kita harus menghargai orang. Yang kedua adalah hargai orang lain. Jangan kita memakai masker itu karena egois kita. Itu perlu kita tata hati kita. Memakai masker bukan karena saya tidak ingin tertular, tapi lebih yang harus kita hadirkan adalah kita menjaga orang lain agar orang nyaman dengan saya. Adapun masjid, kita juga tidak mengatakan jangan pergi ke masjid kalau semuanya bisa mematuhi protokol kesehatan. Tapi orang yang banyak dan bermacam-macam wawasan, dan itu kadang-kadang di masjid menjadi tidak karu-karuan, sehingga mungkin yang datang itu adalah 50 orang mematuhi protokol kesehatan dengan luar biasanya kerinduan kepada Allah, tapi tak taunya ada 15 saja
orang tidak peduli, apalagi tidak yakin, tidak percaya dengan protokol kesehatan, apa yang terjadi coba? Terjadi percekcokan. Yang tidak percaya adanya corona, dia akan mengatakan, kenapa kayak sholat harus gini-gini, ya kan? Nah, yang memakai protokol kesehatan tersinggung dibegitukan, akhirnya menjadi tidak nyaman. Sehingga betul-betul ini mungkin sekali hal ini adalah menjadi permusuhan. Kenapa harus pakai gitu? Kenapa? Sehingga suatu ketika ada seorang ustadz, di saat dia menjaga orang lain bukan menjaga diri, itu juga lumayan dicibiri oleh ustadz-ustadz yang lain. Ada satu ustadz memang dia menghindar, tidak salaman, tidak ini dan sebagainya. Cuma dia mengatakan yang lain, kenapa ustadz kok takut banget kayak tidak punya Tuhan? Aduh, subhanallah. Jadi ada dia ustadz menjaga, padahal ustadz itu adalah bukan menjaga dirinya, menjaga orang lain. Kenapa? Kalau orang biasa itu yang salaman 1-2 orang. Tapi kalau ustadz yang salaman orang banyak, dia tidak ingin, apalagi kadang dicium. Tidak ingin setelah dicium oleh jamaahnya baru diberikan kepada yang lain. Tapi memang hari ini hari orang jadi prasangka buruk. Lihat, ini ustadz yang tidak percaya dengan protokol kesehatan dengan corona, dia mengatakan apaan ustadz itu kok gini. Sampai di saat ustadz tidak mau menemui orang di rumahnya pun juga jadi bahan omongan. Subhanallah. Ini kan dua kutub ekstrim tadi itu yang membahayakan. Kemudian ini yang terakhir sebelum kita melanjutkan acara kita. Yang terakhir adalah jangan sekali-kali Anda mengatakan bahwa aku tertular oleh dia. Karena ini menyakitkan hati. Karena belum tentu dia menularkan. Bisa jadi kita duluan menularkan ke dia. Kenapa? Misalnya kita adalah orang yang sehat, kuat fisik. Di rumah kita ada keluarga kita yang lemah fisik. Kita yang mondar-mandir keluar masuk rumah. Kita membawa virus dari luar. Cuman karena kita fisiknya sehat, tidak gampang terpengaruh. Sampai di rumah kita bergaul dengan orang di rumah kita. Akhirnya di rumah terkena virus. Lah kitanya aman. Kitanya aman. Sampai mungkin kita aman. Akhirnya di rumah kena virus. Nah, bersama kena virusnya, kita kan tidak selalu stabil kesehatan kita. Ternyata kita beberapa hari kemudian juga merosot. Nah, karena di rumah kita sudah kena virus, baru giliran naudzubillah. Giliran yang lainnya. Bahkan mungkin kita naudzubillah. Lalu apa kata kita? Saya ketular oleh dia. Padahal dia itu ketularan oleh kita, orang yang nggak peduli protokol kesehatan tadi. Jadi orang yang nggak peduli protokol kesehatan itu sudah menzalim pada orang lain, sehingga kadang kalau dia kena nyalain orang juga. Jadi sudahlah. Kalau urusan tawakal ini selesai ya. Jadi jangan mengatakan aku tertukar oleh dia. Tertular oleh dia. Sebab kalau dia mengatakan aku tertular oleh dia, ini banyak mudaratnya. Pertama, dia akan sakit. Biarpun bahasa guyonan pun tidak nyaman. Satu. Yang kedua apa? Dia menjadikan orang yang sayang dengan kita itu akan tidak suka dengan orang tersebut dan seterusnya. Jadi yang menjadikan sakit adalah Allah. Jangan bilang saya tertular oleh dia dan sebagainya, bukan. Dan setelah itu serahkan kepada Allah. Tawakal itu setelah usaha. Tawakal itu bukan sombong kepada Allah. Kalau orang tidak mematuhi protokol kesehatan itu bukan tawakal, namanya sombong kepada Allah. Karena sudah dikasih tahu ahli dzikirnya, para ulama dalam ahlinya nih, hal ini dokter mengatakan bahwasanya yang ulama itu ahli dzikir dalam hal ini kan dokter mengatakan protokol kesehatan. Itu kan seperti orang mengatakan ini api itu panas. Jangan sok ya Allah kalau memang panas, kalau memang nggak akan panas, akan aku pengen jadi kayak Nabi Ibrahim. Ya kebakar hangus lah dia. Sombong dengan sunnatullah. Maka termasuk penghambaan kita kepada Allah adalah mematuhi sunnatullah. Kalau lapar kita makan, kalau sakit kita berobat, dan kalau menurut dokter kita harus menjaga, maka menjaga. Itu justru yang tawakal. Jangan dibalik. Tawakal kok sombong dengan Allah, ya nggak benar tawakal. Tapi jangan berlebih-lebihan rasa takut kita, karena berlebihan itu sendiri adalah penyakit baru lagi yang akan mengundang penyakit-penyakit yang lainnya. Ini saja, Allah alam bisawab.